Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas hadis tentang bolehkah wanita berziarah kubur. Pada dasarnya, ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Banyak hadis yang menerangkan. Di antaranya adalah an Abdillah bin Buraidata an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha wa nahaitukum an luhumil adhiyyi fawqa thalathin fa amsiku ma badalakum wa nahaitukum anin nabidhi illa fi siqa'in fashrabu fil asqiyati kulliha wala tashrabu muskiron. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah. Saya juga pernah melarang kalian makan daging kurban setelah 3 hari. Sekarang simpanlah untuk keperluan kalian. Dan saya juga pernah melarang kalian meminum anggur, kecuali jika dalam bejana minum. Sekarang minumlah dalam semua bejana kalian, tetapi jangan sekali-kali kamu minum yang memabukkan. Hadis ini riwayat Muslim nomor 5229. Hadis lagi menunjukkan an Ibni Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazurul qubur fa innaha tuzahidu fit dunya wa tudzakkirul akhirah. Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu aku melarang kamu ziarah kubur, akan tetapi sekarang ziarilah kubur. Karena yang demikian itu dapat menjadikan seseorang bisa zuhud terhadap dunia dan ingat terhadap akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1638. Ada hadis lagi an Ibni Buraidata an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an thalathin wa ana amurukum bihinna nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa inna fi ziyaratiha tadhkiratan wa nahaitukum anil ashribati an tashrabu illa fi durufil adami fashrabu fi kulli wi'ain ghayra alla tashrabu muskiron wa nahaitukum an luhumil adhi an taquluha ba'da thalathin fakulu wastamti'u biha fi asfarikum. Maksudnya dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku larang kalian dari 3 hal dan aku perintahkan kalian 3 hal tersebut. Aku telah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang lakukanlah karena di dalamnya terdapat peringatan. Aku telah melarang kalian dari meminum beberapa minuman, kecuali jika minuman tersebut berada dalam geriba kulit atau tempat minum dari kulit. Minumlah dari segala bejana, tetapi jangan kalian minum sesuatu yang memabukkan.
Dan aku telah melarang kalian dari memakan daging kurban setelah 3 hari. Sekarang makan dan nikmatilah dalam perjalanan kalian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3700, juga diriwayatkan oleh Imam Nasai nomor 5668, juga oleh Imam Ahmad nomor 1249. Dalam tata bahasa Arab, kata fazuruha, sigot atau bentuk katanya adalah fi'il amar atau perintah. Dalam agama, kalau ada perintah, baik wajib ataupun sunnah, kalau kita kerjakan, maka akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk perintah berziarah kubur. Sehingga dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Madhahibil Arba'ah, kitab fikih 4 madhab karangan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, maka 4 imam terkemuka, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali sepakat bahwa ziarah kubur itu hukumnya mandub atau sunnah. Hal ini dapat kita lihat dalam kitab tersebut, juz 1 halaman 490, yang berbunyi, ziaratul quburi mandubatun litti'adi wa tadakkuril akhirati. Berziarah ke kubur hukumnya adalah mandub atau sunnah untuk mengambil hikmah, pelajaran, dan mengingat akhirat. Nah, sekarang bagaimana hukumnya ziarah kubur bagi wanita? Sebagaimana kaum pria, para wanita juga diizinkan untuk berziarah selama tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Salah satu tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian, menimbulkan sifat zuhud terhadap dunia. Lihatlah hadis-hadis di atas. Tentunya hal ini tidak hanya kaum pria yang membutuhkan, wanita pun juga sangat membutuhkan. Pada hadis di atas, para ulama berpendapat, lihat di kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, jilid 3, halaman 148, bahwa anjuran ziarah kubur berlaku untuk semua, baik kaum pria maupun wanita. Dalam sebuah hadis dijelaskan, an Abdillah bin Abi Malikata anna Aisyata akbalat data yaumin minal maqabiri faqultu laha ya ummal mu'minin min aina akbalti, qalat min qabri akhi Abdurrahman ibn Abi Bakrin. Faqultu laha alaisa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil qubur? Qalat na'am kana qad naha thumma umira bi ziyaratiha. Al-Mustadrak ala Sahihaini lil Hakimi wal Baihaqi. Maksudnya dari Abdullah bin Malikah, bahwasanya suatu hari aku bertemu dengan Aisyah pulang dari pemakaman. Kemudian aku bertanya, wahai Ummul Mukminin, Anda dari mana? Beliau menjawab, dari kuburan saudaraku Abdurrahman bin Abu Bakar. Aku bertanya lagi padanya, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang ziarah kubur? Beliau menjawab, benar. Beliau memang dulu melarangnya, kemudian beliau memerintahkannya. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini lil Hakim nomor 1341 dan Baihaqi
nomor 7458. Kisah di atas jelas menunjukkan bahwa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha suka berziarah ke makam saudara beliau. Ketika Abdullah bin Mulaikah menegurnya, beliau justru menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengizinkan para wanita maupun pria untuk menziarahi kubur. Dalam hadis lain disebutkan, an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qol, maran Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri, qalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati walam ta'rifu, faqila laha innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa'atat baban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina, faqalat lam a'rifka, faqala innamas sabru inda sadmatil ula. Dari Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi makam atau kuburan. Maka beliau berkata, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu berkata, kamu tidak mengerti keadaan saya, karena kamu tidak mengalami musibah seperti yang aku alami. Wanita itu tidak mengetahui jika yang menasihati itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diberitahu padanya, sesungguhnya orang tadi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Spontan wanita tersebut mendatangi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia tidak menemukannya. Setelah bertemu, dia berkata, maaf, tadi aku tidak mengetahui Anda. Maka beliau bersabda, sesungguhnya sabar itu pada kesempatan atau pukulan pertama saat datang musibah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1283. Dalam hadis di atas jelas terlihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari perbuatan ziarah kubur wanita tersebut. Beliau hanya menasehati agar ia bertakwa dan bersabar, karena wanita tersebut mengalami kesedihan yang mendalam. Berdasarkan cerita di atas, para ulama kemudian memakruhkan ziarah kubur bagi wanita. Jadi ziarah kubur akan menjadi makruh bagi wanita jika dalam berziarah mereka tidak kuasa menahan kesedihan atas musibah kehilangan orang yang dicintainya. Sekarang bagaimana dengan hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat bagi wanita yang berziarah kubur? Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, an Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la'ana zawaratil qubur. Qala wa fil babi an ibni Abbasin wa Hassan bin Thabitin. Qala Abu Isa, hada hadithun hasanun sahihun. Wa qad ra'a ba'du ahli ilmi anna hadha kana qabla ayyukhisun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ziyaratil qubur, falamma rakhasa dakhala fi rukhsatihi rijalu wan nisa'u, wa qala ba'duhum
innama kuriha ziyaratul quburi lin nisa'i liqillati sab'ihinna wa kathrati jazaihinna. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Abu Isa At-Tirmidzi berkata, hadis semakna diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Hasan bin Thabit. Abu Isa berkata, ini merupakan hadis hasan sahih. Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan ini sebelum keluarnya keringanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai bolehnya menziarahi kuburan. Setelah beliau memberikan keringanan di dalamnya, termasuk di dalamnya laki-laki maupun perempuan. Adapun sebagian dari mereka berpendapat dimakruhkannya berziarah atas wanita karena sedikitnya kesabaran dan banyaknya keluh kesah mereka. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1076. Hadis di atas disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau mengizinkan dan memerintahkan ziarah kubur. Jadi jelas bahwa hadis di atas tidak dapat dijadikan dalil untuk melarang seorang wanita ataupun yang lainnya untuk berziarah kubur. Jika dalam ziarah kubur tersebut para wanita meratapi mayit, bersolek secara berlebihan sehingga dapat menjadi fitnah bagi kaum pria, sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, ataupun melakukan hal-hal yang dilarang agama, maka hukum hadis ini masih berlaku. Mereka akan dilaknat. Jadi kesimpulannya bahwa hukum ziarah kubur bagi wanita kembali kepada kondisi peziarah itu sendiri. Bisa jadi hukumnya boleh-boleh saja atau jaiz atau makruh, bahkan bisa haram. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.